menit saja Pak Mahram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pada dosen penguji Bu Sari Pamularsih dan Bu Lilik yang saya hormati, saya izin menyampaikan modul ajar yang telah saya buat pada tema pokoknya menyayangi anak yatim. Alokasi waktu dalam satu kali pertemuan karena fokus saya di membaca Quran Surat Al-Ma'un. Jadi kompetensi awal seperti yang sudah dijelaskan kemarin sama Bu Lilik tentang beberapa peserta didik yang dapat membaca Surat Al-Ma'un dengan profil pelajar Pancasila yang sudah ada. Di antaranya adalah beriman dan bertakwa. Dan sarana prasarana yang saya gunakan adalah ruang kelas, alat belajar, target peserta didik. Terus metode yang saya gunakan adalah jigsaw karena berlatar belakang dari peserta didik yang banyak harus fokus pada satu atau sebuah pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran yang saya cantumkan adalah peserta didik mampu membaca Quran Surat Al-Ma'un. Fokusnya itu terlebih dahulu dengan kriteria pencapaian, intinya peserta didik mampu membaca Quran Surat Al-Ma'un secara tartil. Pemain bermakna atau dalam pertanyaan pemantik itu bagaimana kan atau sudah bisakah peserta didik membaca dalam Quran atau surat-surat pendek. Kegiatan intinya ada beberapa hal. Yang pertama, guru mengkondisikan kelas bersama peserta didik dimulai dengan Cukup ya Pak Mahram ya. Ya, di materi surat Al-Ma'un itu tujuannya untuk menyayangi anak yatim ya. Tema pokoknya itu menyayangi anak yatim disebutkan dalam Quran Surat Al-Ma'un. Itu ya udah. Kemudian P5 yang ingin dikembangkan adalah percaya diri. Salah satunya percaya diri, betul? Betul. Ya, bisa dijelaskan di sini bagaimana nanti Anda mengembangkan karakter percaya diri ini di KBM? Dengan cara karena beberapa peserta didik itu belum percaya diri ketika membaca Quran Surat Al-Ma'un atau Al-Quran gitu Bu. Jadi kenapa saya ambil metode jigsaw karena nanti pada prosesnya peserta didik itu membaca Quran Surat Al-Ma'un bersama teman sebaya. Jadi mereka bisa saling mengoreksi apabila terjadi kesalahan. Ketika itu sudah diterapkan beberapa kali, pasti mereka lebih nyaman ketika bersama teman sebayanya daripada bersama guru. Karena ada kelompok-kelompok kecil dalam satu bangku atau satu meja itu dibuat kelompok saling mengoreksi bacaan. Ketika mereka sudah bisa, pada akhirnya mereka percaya diri untuk tampil di hadapan guru. Dan itu termasuk ada bagian asesmen. Ya, baik. Ya, cukup ya. Jadi itu alasannya mengapa percaya diri ya. Nah, ketika mengajar materi ini, apabila ternyata siswa itu pasif gitu ya, kemudian kayak lemas, ngantuk gitu, gimana kira-kira upaya Anda untuk membuat variasi mengajar? Karena variasi mengajar yang saya terapkan nanti bermodalkan kelompok kecil, karena tempat duduk yang mereka pilih dengan latar belakang acuan dari kelas sebelumnya, mereka memilih tempat duduk sesuai dengan ini teman saya yang saya sukai. Di satu sisi nanti kalau mereka masih belum aktif dalam sebuah pembelajaran Quran Surat Al-Ma'un, nanti ada metode khusus yang mungkin saya terapkan dengan cara kita membuat refleksi untuk supaya peserta didik itu lebih aktif. Karena kita berdiri atau apapun kita gerak gitulah untuk. Ya, oke. Kalau refleksi yang ditujukan peserta didik gimana bunyinya? Refleksinya. Bagaimana? Apa kabar kalian hari ini? Tanggapan mereka seperti apa? Refleksinya. Oke. Iya, bagaimana? Apakah kalian suka dengan pembelajaran yang saya terapkan untuk peserta didik sendiri itu? Mereka suka enggak dengan pelajaran membaca Quran Surat Al-Ma'un ini? Refleksinya seperti itu. Refleksinya bisa diturunkan ya. Nah, ini sudah bisa kamu membaca Quran surat pendek sebelum di Al-Ma'un, atau nanti kita kalau mereka sudah bahagia atau sudah paham, bisa Pak saya bisa membaca Quran surat Al-Ikhlas atau Al-Falaq gitu. Sudah. Jadi dengan tema apa atau penyampaian yang bahasa anak-anak yang bisa dicerna oleh mereka, karena belum tentu pakai bahasa Indonesia bisa dicerna kan. Ya, oke. Pertanyaan saya, apa fungsinya refleksi di sini? Untuk memantik motivasi. Refleksi dan memantik. Refleksi dan memantik tidak. Untuk memotivasi mereka. Jadi ketika ada sebuah refleksi atau pertanyaan refleksi untuk peserta didik, mereka jadi ada motivasi sendiri. Kalau yang belum, kalau yang sudah, biar bisa mereka lebih melancarkan dari tujuan pembelajaran ini. Apa bedanya dengan pertanyaan pemantik? Pertanyaan refleksi dan pertanyaan pemantik, bedanya di mana? Kalau pertanyaan pemantik lebih ke apakah yang untuk merangsang mereka bersemangat itu untuk belajar lebih banyak itu pertanyaan refleksi pemantik? Bukan, menurut saya karena pertanyaan pemantik itu sebuah kayak stimulus saja gitu loh. Ya, stimulus kan? Tujuan pemantik untuk merangsang mereka dalam sebuah pembelajaran. Iya, merangsang. Nah, kalau refleksi? Untuk
kalimat ya. Untuk menyamarkan mereka gitu. Saya koreksi ya. Refleksi itu adalah untuk melihat keberhasilan proses pembelajaran. Untuk melihat bagaimana sih proses pembelajaran yang sudah diambil, refleksi. Apa yang kurang, apa yang sudah, berapa yang sudah menguasai, siswa ada menguasai apa saja. Bagaimana suasananya, apa siswa aktif, pasif, main sendiri gitu ya. Apakah semua sudah terlibat dalam KBM, itu refleksi ya. Karena itu nanti dalam PTK pasti ada. PTK itu harus menceritakan hasil refleksinya apa. Proses itu. Refleksi guru. Nah, ya proses berarti hasil dan proses. Harus diceritakan nanti hasil refleksi di PTK ya. Kemudian apakah di modul ini sudah ada pertanyaan yang bersifat hot? Evaluasi yang hot ada nggak? Yang hot itu apa? Yang hot itu yang lebih memotivasi atau jadi. Oke. Kira-kira di materi ini, kalau misalnya diminta membuat soal yang hot, kira-kira bunyinya seperti apa soalnya? Karena materinya membaca, maka pertanyaan yang menurut saya hot ya, mengapa kita harus membaca Quran Surat Al-Maun, atau bisa bacalah Quran Surat Al-Maun ayat 1 atau 2 gitu. Baca, dia membaca, pakai itu hot kayak gitu. Ya, kamu mau coba manut kan? Enggak, karena setiap peserta kan beda-beda. Bacaannya itu boleh jadi mereka bisa membaca tapi belum tentu tartil. Oh. Nah, belum tentu. Ya, kalau hot itu kalau tartil belum tentu hot ya. Jadi hot itu yang merangsang otak untuk merangsang kreativitas ya, berpikir tingkat tinggi itu yang hot ya. Ya udah nggak apa-apa, yuk. Sekarang terakhir ya. Oke. Anda pernah belajar ya di pendalam materi itu ada perkembangan peserta didik, ada teori-teori pembelajaran gitu ya. Nah, aspek-aspek apa saja sih yang dipelajari dalam perkembangan peserta didik yang itu bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran ini? Aspek-aspek perkembangan peserta didik meliputi apa saja? Aspek perkembangan peserta didik. Nah, itu kan KB1, KB2, KB3 gitu. Iya. Aspek misalnya ya. Yang saya ganti ya Pak. Kognitif saya bantu. 1 kognitif. 2 perkembangan apa pada peserta didik? Perkembangan kognitif. Itu enggak Selain humanistik atau bisa sibernetik juga. Apakah itu termasuk? itu teori-teori pembelajaran ya, teori-teori pembelajaran itu ya. Nah, kita sama tuh yang ujian UP itu ujian pengetahuan ya. Aspek perkembangan anak itu ada afektif, ada emosional, perkembangan emosional ya kan? Perkembangan bahasa, perkembangan kognitif. Nah, ini mestinya di pembelajaran itu juga bisa mengembangkan aspek kognitifnya berkembang, emosional berkembang, bahasanya berkembang kan gitu ya. Iya. Nah, kalau teori-teori pembelajaran apa kui? Macam-macam kan? Ada beberapa macam itu ya, behavioristik itu ya. Apa kui? Behavioristik adalah teori belajar yang intinya itu perubahan tingkah laku pada peserta didik yang terjadi adanya interaksi antara dorongan atau respon. Cara menerapkan teori itu dalam KBM seperti apa? Cara menerapkannya dengan perilaku yang ditujukan. Cara menerapkannya dengan reward dan punishment gitu ya. Kalau teori belajar sosial, cara menerapkannya Anda memberi contoh yang baik, Anda menghadirkan teladan-teladan yang baik karena siswa itu kan mengimitasi ya. Mengimitasi. Ya, oke, itu saja dari saya. Sekarang beralih ke PT Aki ya. Iya, ini tak stop share atau? Ya, stop. Terima kasih Bu Lili. Baik, selanjutnya Pak Muharram. Pak Muharram Iskan Wahid, ini saya share ya untuk detiknya. Sudah dilihat Pak Muharram? Sudah. Oke, Pak Muharram, ini jangan sampai recordnya masih aktif ya. Masih aktif ya. Masih Bu. Pastikan tidak ada masalah di recordnya ya. Siap. Tak cek dulu sebentar Bu. Ya, jangan sampai karena udah jauh nanti mati tengah jalan harus ujian ulang. Masih tulisannya Juni. Oke, baik ya. Oke, sekarang kita langsung mulai. Tadi sudah sama Bu Lili, banyak hal yang harus diklarifikasi dan harus dijawab. Nah, silakan nanti diperbaiki, mumpung ini masih di ujian kompre. Nanti kalau di PPL itu panjenengan sudah harus praktek di lapangan. Jadi apa yang jangan sampaikan tadi itu kopret tertulisnya jangan ngajar di kelas. Nah, sekarang dengan tadi harus mana yang kurang sempurna disempurnakan. Baik, coba di sini ada nomor 4, ada nomor 5. Coba sekarang Pak Muharram membaca yang nomor 5 ini Pak, yang surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. Oke, baik, cukup. Pak Muharram itu kalau dari sisi mengenal hurufnya, saya sudah melihat Pak Muharram tidak ada masalah mengenal huruf-huruf yang ada di ayat Al-Quran. Terus sudah bisa membedakan mana yang fathah, dhammah, dan lain sebagainya. Tapi untuk membaca Al-Quran untuk selevel guru yang bersertifikat itu tidak dibatasi di situ aja. Tapi ada beberapa yang memang menguasai di panjang pendeknya dan tajwid-tajwid yang lain. Tadi sangat cepat, Bang, coba. Jangan terlalu cepat, Pak Muharram rada slow, rada santai, biar panjang pendek 2 harokatnya itu tadi jelas, yang 3 harokatnya jelas, ya kan. Terus ya tadi jenengan terlalu cepat, jadi nggak kelihatan. Ayo sekarang diulangi, yuk. Ya, santai aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin as'aluha sabitun wa fas'uha bis-sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhni rabbiha yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun sadaqallahul azim. Oke, baik. Nah, ini lebih baik daripada yang tadi. Kelihatan panjang pendeknya dan idharnya juga ada jelas. Terus ada iklabnya. Pak Muharram di sini ada enggak yang tajwidnya itu iklab? Iklab. Yes. Sudah, Bu. Ada. Mana? Tunjukkan. Hinim bi non nanti ketemu Mbak Tanwin. Tanwin kasroh bertemu dengan baik. Nih. Oke, hinim. Oke, ya itu iklab. Baik. Terus idhar, Pak. Coba idhar sama ikhfa. Mana? Idhar. Tanwin ketemu kaf. Ikhfa. Ikhfa. Oke, yang idhar yang mana, Pak? Yang apa Bu tadi? Yang idhar. Tadi yang ikhfa sudah, iklab sudah. Sekarang yang idhar, yuk. Banyak di situ, Pak. Tanwin ketemu thayyibatin asluha. Oke. Kalau dibesarin sedikit boleh enggak, Bu? Iki wis gede iki. Oh, gitu. Kalau tanwin fathah ketemu tok apa? Tanwin fathah ketemu Tok kalimatan thayyibah. kalimatan thayyibah. Ikhfa. Nah, oke, baik. Dibenerke lho. Ayo, itu ada tanwin fathah bertemu dengan to, ada tanwin fathah bertemu dengan kaf, tanwin kasroh bertemu dengan to. Kalau dhammah tanwin bertemu dengan wawu ya, Pak? Dhammah tanwin ada Bu? Sabi itu gua itu loh. Sabi. Oh. Idgham bila guna. Ya bila guna piye jenengan tenanan ora? Oh iya. Gak jiye tenanan. Piye to? Kadang ketemu wawu ya, Bu ya? Kenapa Pak tekok kancamu ana kowe pinggire? Apa? Itu kan lamro itu bila guna ding. Untuk biguna yanmu ding. Apa Bu? Itu kan biguna. Masya Allah. Baik, pokoknya ini kayaknya sudah grogi sejak tadi dikasih masukan nama-nama ya. Enggak kelihatan Bu, silau kok. Oh ya, baik. Ini jadi groginya sampai ke saya, Bu Lili. Jangan lagi Bu, baru ketemu hari ini ya. Baik. Oke. Gini Pak Muharram, saya tidak akan ngetes banyak hal. Yang penting itu cukup bagi saya. Saya lihat baca Qurannya, untuk Qurannya sudah cukup. Tapi tajwidnya ya Pak, karena panjenengan guru bersertifikasi, tidak hanya bisa baca, tapi juga harus paham ilmu di dalamnya. Lalu nanti dilatih lagi, insya Allah nanti juga akan manfaat dunia akhirat buat jenengan. Terus nanti silahkan ini difoto dulu Pak, yang nomor 5 ditulis tangan, dikertas, terus difotokan ke WA saya. Ya, di nomor yang sudah saya sampaikan di seperti teman-teman. Oke, baik, sudah difoto? Tunggu, bentar. Yes, Pak. Oke. Sudah ya? Sudah. Oke, silakan Pak Muharram ditutup untuk sesi jenengan. Baru nanti recordnya di off kan selesai. Oke, terima kasih buat